Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman beriman dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali di channel Belajar Berhijrah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang selalu mengabulkan doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Sahabat berhijrah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bahayanya fitnah Dajjal di akhir zaman. Secara fisik, Dajjal diceritakan sebagai lelaki yang buta sebelah kanan. Matanya bak buah anggur yang menjorok, di keningnya tertulis huruf kafaro. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memimpikan Nabi Isa dan Dajjal. Dalam mimpi itu, beliau diperlihatkan ada seorang laki-laki dalam rupa yang paling baik di antara manusia. Rambutnya keriting dan panjang sampai ke bahu. Kepalanya seakan meneteskan air. Ia meletakkan tangannya di antara dua pundak lelaki di sampingnya. Dia melakukan tawaf di Ka'bah. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, siapakah orang itu? Mereka menjawab, dia adalah Al-Masih bin Maryam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang berbadan tegap dengan rambut keriting, sedangkan mata kanannya terlihat buta. Keadaannya seperti yang dilihat sebelumnya, yaitu Ibnu Khatam. Tangannya menggandeng pundak dua lelaki sebelahnya dan melakukan tawaf di Ka'bah. Nabi bertanya, siapakah orang itu? Mereka berkata, dia adalah Al-Masihud Dajjal. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Semua nabi telah mengingatkan bahayanya Dajjal. Dalam salah satu hadis yang bersumber dari Ibnu Umar disebutkan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Nabi Nuh telah mengingatkan umatnya dan juga para nabi yang datang setelahnya. Ketahuilah bahwa Dajjal akan keluar kepada kalian dan sekali-kali tidak tersembunyi dari kalian, dan Allah pun tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Allah menyebutkannya hingga 3 kali. Hadis lain yang bersumber dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal buta mata sebelah kanannya, berambut ikal, bersamanya ada di surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Dari hadis lainnya yang bersumber dari An-Nawas bin Sam'an Al-Hilabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Dajjal keluar dan aku masih bersama kalian, maka akulah yang akan melindungi kalian darinya. Namun jika ia keluar dan aku tidak lagi bersama kalian, maka setiap orang harus bisa melindungi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung bagiku dan setiap orang-orang muslim. Barang siapa dari kalian berjumpa dengannya, hendaklah ia bacakan awal surah Al-Kahfi, sebab itu akan melindungi kalian dari fitnahnya. Berapa lama Dajjal akan berada di muka bumi? Dalam hadis yang sama dijelaskan, Dajjal akan berada di muka bumi hingga 40 hari. 1 hari seakan setahun dan sehari seakan sebulan. Sedangkan sehari seakan sepekan. Hari-harinya dia sama sebagaimana hari-hari normal. Pada suatu hari yang seakan setahun itu, Nabi besar Muhammad SAW menjelaskan, jika sholat umatnya tidak akan cukup waktu untuk sehari semalam, namun sesuaikanlah setiap waktu sholat. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Isa binti Maryam akan turun di sisi menara putih sebelah timur kota Damaskus. Dia menemukan Dajjal di pintu Lud atau sebuah tempat di dekat Baitul Maqdis. Nabi Isa pun membunuhnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dajjal berasal dari kata Dajjala yang berarti tertutup oleh sesuatu. Dajjal pun adalah pembohong, penipu. Kata Dajjal tersebut dapat ditafsirkan ke dalam beberapa pengertian tentang sifat manusia. Dajjal telah diketahui dengan ciri berikut. Pertama, bermata satu atau buta sebelah.
Salah satu lambang Dajjal yang disebut sebagai The One Eyes of Lucifer sesuai dengan penjelasan hadis tersebut. Mata satu melambangkan bahwa gerakan Dajjal bersifat materialistis murni yang sangat anti agama. Gerakan ini hendak menghapus eksistensi agama yang dinilai mengotak-ngotakkan manusia. Mereka pun mempropagandakan universalitas nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, pendusta. Gerakan ini sudah membuat rekayasa yang canggih untuk mendukung dan menyebarkan kebohongan ajarannya. Lewat kecerdasan dan kekuatannya yang sangat dahsyat, mereka mampu menyebarkan kebohongan dan fantasi secara simultan di muka bumi ini. Terakhir, mereka menawarkan surga padahal neraka. Dengan kekuatan intelijensinya yang tinggi, kaum Dajjal ini akan menawarkan berbagai kenikmatan surga dunia. Padahal surga yang ditawarkan itu tak lain adalah neraka. Mereka yang ingin selamat harus berani menempuh bahaya dan menantang api, karena itulah surga yang sebenarnya. Tipuan mereka tak akan membuatkan mata hati orang beriman, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya sampaikan bahayanya fitnah Dajjal di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari fitnah Dajjal, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap pendengar yang setia berhijrah dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.